Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di penghujung akhir bulan Ramadan kali ini. Dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat ini kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan tentu nikmat yang terbesar dari nikmat yang kita dapat adalah nikmat di atas hidayah atau nikmat di atas Islam. Karena hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Karena itulah kita ingin berbagi permasalahan ini atau berbagi nikmat ini kepada yang lainnya. Kita inginkan semua orang untuk merasakan betapa nikmat yang berada di atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan Allah dalam beragama, dalam beribadah, dalam menjalani kehidupan sehingga hidup kita jauh lebih berarti dari sebelumnya atau dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Kita pada hari ini sudah berada di penghujung atau di akhir dari bahasan kitab Syarah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kita hari ini mungkin terakhir kita bahas kitab Ushul As-Salasah ya. Dan mungkin berikutnya kita akan lanjut ke kitab yang lain. Mungkin seperti biasa kita akan mempertegas permasalahan syirik dalam Qawaidul Arba' atau kaidah yang 4 jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita bahas dikatakan usul as-salasah ini 3 prinsip yang utama. Karena biar bagaimanapun risalah yang kelihatannya sederhana dan kecil ini merupakan fondasi dari agama kita sehingga kita bisa kita bisa melihat bangunan dari Islam yang sesungguhnya bagaimana ya, karena Islam itu adalah akidah bagaimana akidahnya, bagaimana etikatnya ya. Dan tanpa melihat keyakinan atau fondasi awalnya maka kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran Islam secara utuh. Karena banyak orang saat ini menggambarkan Islam hanya berkenaan dengan dunia saja, tidak berkaitan dengan akhirat. Ya, mereka menggambarkan Islam itu rahmatan lil alamin, tapi untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Padahal yang besar dari tujuan dari adanya Islam, tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ini adalah untuk mentauhid agar manusia diajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, banyak orang yang salah paham karena tidak memahami dari fondasi awal Islam. Jadi ketika kita bicara tentang masalah yang lebih besar lagi, lalu mereka langsung berburuk sangka kepada kajian-kajian tauhid. Ya. Ini karena buruknya pemahaman. Diawali buruknya pemahaman, lalu meningkat menjadi buruknya tujuan, dan akhirnya menjadi buruknya hasil dari yang diharapkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
Allah mempertemukan kita dengan buku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, seorang ulama mujaddid dari abad ke-11 Hijriah, yang beliau mendobrak atau mendakwahkan kembali sesuatu yang hilang dari misi kenabian, yaitu dakwah tentang tauhid. Betapa sebelumnya, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak orang-orang atau ulama-ulama yang telah mendahului beliau dalam mendakwahkan tauhid. Ya, ke atasnya seperti A'immatul Arba', imam yang 4, kemudian imam yang setelahnya, Bukhari, Muslim, dan sampai dengan imam-imam sebelumnya. Mereka mendakwahkan tauhid, namun mereka kebanyakan mendakwakan itu sesuai dengan zamannya. Maksudnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di zaman itu lah yang menjadi titik tolak dari dakwah mereka. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang di masa beliau terjadi penyimpangan terhadap masalah tauhid asma wa sifat. Maka dakwahnya Syekh Muhammad juga berkenaan dengan masalah tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Nah, begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi penyimpangan dengan ahli bid'ah yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Maka dakwah mereka, dakwah beliau juga rahimahullah taala juga dakwah untuk mengajak kepada tauhid, meninggalkan segala macam bentuk bid'ah. Ya. Nah, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada masanya terjadi banyak penyimpangan terhadap masalah uluhiyah. Banyak penyembahan terhadap kubur, didirikan kubah-kubah. Ya, pada masa beliau itu masa kerajaan Turki Utsmani. Kita tahu akidah mereka adalah akidah Sufiyah. Ya, maka di Hijaz, di kuburan Baqi, di kuburan-kuburan yang ada di Madinah maupun di Makkah, itu dibangun kubah-kubah yang besar. Lalu orang mengunjungi kubah-kubah itu untuk meminta berkah, ya, berdoa di sana. Nah, karena itulah Syekh Muhammad ketika itu bangkit untuk menyerukan kembali kepada ajaran tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan beliau ketika itu, atau masyarakat yang Syekh Muhammad lahir pada masanya itu tidak jauh beda dengan kondisi kita saat ini. Betapa kita saat ini juga seperti itu. Betapa kaum muslimin sekarang banyak mendatangi kubur-kubur, ya, meminta sesuatu, meminta segala hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka sangat layak kalau kita kembali mengingat atau kita mengulang kembali dakwah yang pernah ditetapkan atau dicanangkan oleh Syekh Muhammad ini pada masanya. Karena beliau yang paling dekat dengan masa kita. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah, berarti hanya belum berkisar sekitar 3 sampai 4 abad yang lalu jarak kita dengan Syekh Muhammad. Ini masih berdekatan, dan dakwahnya juga sama, tidak jauh beda. Maksudnya keadaan yang ada terjadi di masa beliau itu sama seperti keadaan kita pada saat ini, tidak jauh beda. Ya. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, maka Syekh Muhammad dengan risalah-risalah yang kecil, beliau tidak punya buku-buku yang tebal, ya, seperti Imam Bukhari yang punya sekian ribu hadis yang dikumpulkan menjadi Sahih Bukhari, gitu kan. Begitu juga tidak seperti Imam Muslim dan lain sebagainya. Karena di masa itu masa penyebaran bid'ah dan penyebaran hadis palsu, maka Allah tampilkan para ulama menjaga hadis, ya, sehingga terpilihlah mana hadis yang layak, hadis yang benar dan mana hadis yang bohong, ya. Itu di masa Imam Bukhari. Maka beliau juga tampil menulis banyak buku-buku tebal, karena disiplin ilmu hadis ini jauh lebih rumit, ya, karena tidak semua orang bisa masuk ke sana atau bisa mempelajari masalah hadis. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di masanya fitnah yang terjadi adalah fitnah tentang tauhid uluhiyah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Lalu tampillah Syekh Muhammad, lalu mereka atau beliau membuat risalah-risalah kecil. Kenapa beliau membuat risalah kecil, tidak bukan risalah yang besar-besar? Karena yang beliau bahas ini masalah tauhid.
Dan tauhid kita ketahui adalah masalah yang sangat ringan dan mudah untuk dicerna oleh akal manusia manapun juga. Ya, ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Nah, ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Mohon maaf sebentar. Ya, apa namanya? Inilah permasalahan yang ada yang didapati di zaman Syekh Muhammad sampai dengan saat ini hampir sama keadaan. Banyak manusia yang saat ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tatkala beribadah mereka menjadikan perantara-perantara antara ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik uluhiyah. Jadi suatu hal yang berbahaya. Maka itu Syekh Muhammad membuat risalah-risalah yang ringan dan kecil. Kenapa? Karena masalah tauhid ini masalah yang mudah dipahami. Karena dia merupakan inti dari agama kita. Dan tidak ada seorang pun yang boleh tidak mengerti dalam permasalahan tauhid ini. Ya. Kenapa? Karena tauhid ini masalah yang utama dalam ibadah kita. Ya. Dia kewajiban yang harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, orang yang ingin jadi muslim, atau seluruh manusia. Baik yang hidup di kota, di kampung, di desa, dan lain sebagainya. Dia tua, miskin, tua, muda, miskin, kaya, laki dan perempuan wajib mengetahui tentang tauhid. Karena inilah kewajiban yang aini, yang fardu ain, yang semua orang harus tahu, maka Allah Subhanahu wa taala membuat kemudahan untuk memahaminya. Hanya syaitanlah yang membuat pemahaman tentang tauhid kita ini menjadi kabur dan lari. Kenapa? Karena dicampuri oleh pemikiran-pemikiran falasifah atau ahli-ahli filsafat, orang-orang ilmu kalam yang menjadikan tauhid itu seakan-akan yang rumit, seakan-akan yang susah untuk dipahami. Ya, padahal tauhid ini adalah ajaran yang utama dalam agama kita. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini menjadi hal yang berat dan susah untuk didapat dan diamalkan atau difahami dan diamalkan. Kenapa? Karena tauhid ini yang utama. Karena dia yang utama pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan permasalahan hadis. Ya. Tidak semua orang bisa mengerti dan memahami hadis. Jadi kalau antum bertanya kepada ustaz, bagaimana cara memahami hadis yang sahih dengan hadis yang palsu? Kalau ustaz juga akan bingung menjawabnya. Kenapa? Karena untuk mengetahui hadis sahih dan hadis palsu itu perlu ilmu yang cukup rumit. Gitu. Dia harus belajar ilmu alat yang cukup. Dia harus mengerti tentang sejarah. Dia harus tahu siapa riwayat dan dirayat dari sebuah hadis. Dia harus tahu siapa sanad-sanadnya. Di mana dia mengetahui dia faham siapa perawi-perawinya. Hidup di tahun berapa, berguru dengan siapa. Ini hal yang rumit. Dan tidak semua orang bisa memahami dan mengerti. Ya. Berbeda dengan kajian tauhid. Tauhid ini sangat mudah dan mudah untuk dipahami. Makanya tidak ada alasan seseorang itu tidak bisa memahami tauhid. Yang ada saat ini adalah banyakkan manusia membangkang terhadap apa yang diajarkan dalam masalah tauhid. Ya. Karena tauhid itu adalah sesuatu yang mudah dan bisa dipahami oleh siapapun. Lalu mengapa kita sampai berulang-ulang? Karena kita selalu dan kita perlu untuk diingatkan. Ya, kita perlu diingatkan tentang permasalahan tauhid. Ya, karena manusia sering lupa. Karena ini yang utama dan Allah buat mudah dan maka syaitan menjadikannya itu menjadi sesuatu hal yang sulit. Ya, syaitan yang menjadikan permasalahan ini jadi sulit. Padahal ini sesuatu hal yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diamalkan. Nah, ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum.
Ini salah satu risalah yang dibuat oleh Syekh Muhammad. Maka Syekh Muhammad tidak pernah membuat risalah atau membuat buku yang tebal-tebal. Ya, beliau membuat buku yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, mudah diamalkan. Ya, contoh salah satu yang kita bahas ini yaitu usul as-salasah, 3 prinsip utama dalam beragama. Dan ini adalah yang pertama dalam agama kita. Ya, wa iyyakum. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sekali lagi masalah tauhid adalah masalah yang mudah untuk dipahami. Bisa dipahami oleh orang yang jahil atau orang yang bodoh sekalipun, kecuali orang-orang idiot. Ya, kecuali orang-orang yang idiot yang akalnya sudah kurang. Akan mudah memahami masalah permasalahan tauhid. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti masalah tauhid karena Allah sudah mudahkan masalah ini. Ya, Allah mudahkan. Di dalam kitab dalam risalah tentang usul sittah, prinsip dasar yang 6 itu. Dalam mukadimah Syekh Muhammad mengatakan, permasalahan tauhid ini Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan kepada siapa saja untuk memahaminya. Kecuali orang yang berada di hatinya rasa membangkang atau tidak suka dengan apa yang Allah sampaikan. Ini baru agak sulit untuk menerimanya, ya kan? Ikhwani hadillahu wa iyyakum, dia sudah mudah dipahami. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu hanya satu, itu mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Kemudian menjadikan konsekuensi dari mengakui Allah sebagai Rabb dan sebagai Tuhan dan penciptanya, konsekuensinya kita adalah beribadah kepadanya, menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dialah yang menciptakan Allah. Maka kita tidak boleh mencampurkan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Tidak boleh. Kita tinggalkan semua peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya seperti itulah tauhid. Dan itulah sesederhana itu. Tapi karena ini hal yang sederhana, ya, dan semua orang bisa memahaminya, dan tapi ini adalah yang utama, yang kalau seseorang tidak selamat dalam masalah ini, maka tidak selamat kehidupannya di akhirat nanti. Ya. Tidak ada rasa aman di akhirat nanti. Karena itulah syaitan bermain dalam masalah ini. Akhirnya syaitan habis-habisan mengganggu kita dalam masalah ini. Ya. Dia all out, ya, mencurahkan segala kemampuan yang dia punya. Supaya apa? Supaya kita tersimpang atau lari dari masalah yang sangat mudah ini. Ya, lalu dibuatlah cerita-cerita yang menyeramkan tentang masalah tauhid. Dia katakan jangan belajar tauhid lah, nanti jadi gampang mengkafir-kafirkan orang. Subhanallah. Kita belajar tauhid supaya kita jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang. Supaya kita juga jangan sampai terjatuh pada kekufuran yang tanpa kita sadari. Itu kita makna belajar kita tauhid. Itu kenapa kita belajar tauhid? Supaya kita tahu mana muslim, mana kafir, mana musyrik, mana mukmin. Ya. Agar kita terhindar dari perbuatan itu. Ya. Supaya kita bisa menjauh dari perbuatan itu sejauh-jauhnya. Itu tujuan kita belajar tauhid. Jadi syaitan terus membisikkan, hati-hati, jangan ngaji tauhid, nanti bisa jadi takfiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syaitan membuat berita-berita dusta, ya, berita bohong dan dibisikkan kepada pengikutnya dari kalangan manusia. Sehingga mereka dengan tidak ada henti-hentinya terus membuat makar terhadap dakwah ini. Membuat jargon framing-framing yang buruk, kemudian memberikan gelar-gelar yang buruk kepada dakwah tauhid ini. Sehingga orang lari dari dakwah ini. Ya, banyak yang sekali ketika ada orang mau mulai baca, ya, speakernya agak lemah ya.
Tes, tes. Infonya yang lain, speakernya agak kenceng nggak ini? Suaranya kedengeran nggak? Mohon maaf karena apa namanya? Afwan tadi kurang jelas kan awal-awal, tapi Oh ya, sekarang jelas nggak? Alhamdulillah. Jelas sekarang kan? Jelas ya? Jelas kan? Oh, jelas ya. Malah suara antum yang akan kedengeran. Karena mah nggak terlalu penting tadi. Anda mah nggak dengar suara antum. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Kencang ya sekarang ya. Emang berarti speakernya harus dempet gini. Ya mohon maaf karena peralatannya ala kadarnya dan terbatas. Tapi bukan masalah peralatannya kan, yang masalah isinya kan. Afwan, dengan peralatan sederhana, alhamdulillah kita masih bisa terhubung. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya, wah. Bahwa inilah dakwah tauhid, ya kan? Karena ini yang utama dan ini kunci seseorang masuk ke dalam surga. Oh, kunci masuk ke dalam surga. Catat ini ya, bahwa tauhid itu kunci masuk ke dalam surga. Dan tidak bisa masuk surga tanpa tauhid. Tidak bisa masuk surga tanpa tauhid. Maka itu syaitan bermain di sini. Syaitan berusaha menjauhi manusia dari kajian-kajian tauhid, menyibukkan dengan masalah-masalah yang lain, sehingga mereka tidak mengerti tauhid yang sebenarnya bagaimana. Tauhid yang didakwakan para nabi dan rasul itu apa? Jadi mereka nggak paham itu. Ya, kenapa? Ini mainan syaitan. Ya, jadi dari sini nanti kita bisa paham, oh kenapa dakwah tauhid itu dimusuhi, dibeli gelar-gelar yang buruk, padahal kita tidak pernah melakukan hal yang buruk. Dituduhnya kita khawarij, padahal kita tidak pernah memberontak. Kita tidak memberontak, kita tidak tidak mengajarkan manusia untuk saling bunuh dan lain sebagainya. Tapi framingnya dibuat seakan-akan dakwah tauhid itu dakwah yang mengerikan. Kalau seandainya dakwah ini keluar, nanti orang akan dibunuh dengan serampangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada buhtanun mubin. Ini jelas kedustaan yang sangat nyata. Ini jelas kedustaan yang sangat nyata. Yang dibuat oleh orang-orang yang benci terhadap dakwah ini. Dakwah ini terus menyebar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ini akan terus menyebar di barat dan timur bumi. Dan tidak akan pernah berhenti. Permasalahannya kita menjadi bagiannya atau kita di luar dari bagian. Itu aja masalahnya. Dan itu pilihan kita. Dan ingat, semua pilihan akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mau masuk dakwah ini, itu kebaikan buat antum. Kalau antum tidak masuk dakwah ini, itu juga urusan antum nanti diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa iyyakum. Ini sesederhana ini pemahaman tauhid kita, yaitu menjadikan Allah, meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, ya, sebagai al-Khaliq, al-Mudabbir, pencipta, pemelihara, ar-Razik, yang memberikan rezeki. Lalu konsekuensinya ketika kita meyakini Allah sebagai Rabb, konsekuensinya kita menjadikan Dia satu-satunya tujuan ibadah kita. Kita hanya tunduk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya takut dan khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi dari meyakini atau mengakui Allah sebagai Rabb. Dan sesederhana itulah tauhid. Tapi kita juga harus meyakini bahwa kalau orang yang tidak melakukan seperti yang Allah perintahkan, maka dia di luar dari garis keislaman, di luar dari garis keimanan. Itu saja yang Allah inginkan dari kita. Maka kalau siapa saja yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan timbulkan rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itu yang mendapatkan rasa aman. Jadi rasa aman itu akan Allah berikan hanya kepada ahli tauhid. Selain itu tidak ada. Maka ikhwan yang adrillah wa iyyakum, seseorang yang mempelajari tauhid dengan benar, memahami dengan benar, maka hatinya menjadi lapang, luas. Ya. Hatinya menjadi luas. Dia menjadi rahmat, dia menjadi rahmat bagi alam sekitar, orang sekitar. Dia penuh rasa kasih terhadap sesamanya, memperhatikan saudaranya. Ini seorang yang ahli tauhid. Ahli tauhid akan berkata atau melakukan hal seperti itu. Dia akan jauh dari sakwa sangka yang buruk terhadap saudaranya.
dia akan jauh dari makar terhadap saudaranya. Dia akan sulit untuk menumpahkan darah kecuali dengan jalan yang hak, yaitu dalam pengadilan dan lain sebagainya yang Allah perintah. Ini ahli tauhid. Ya. Tapi yang tersebar di mana-mana bahwa orang kalau belajar tauhid dia menjadi kasar, dia menjadi takfiri, menjadi khawarij, dia akan bom sana, bom sini. Ini framing yang dibuat. Padahal tidak ada satupun kajian dari Syekh Muhammad dan kajian ulama-ulama Najdiyah, ulama Najd, ya, ulama lajnah tidak mengajarkan sama sekali tentang ajaran untuk melakukan pemberontakan, melakukan perusakan dan lain sebagainya. Ini dakwah tauhid, dakwah islahiyah, dakwah perbaikan, bukan dakwah perusakan, ya, bukan dakwah perusakan. Ini apa, green screen-nya jatuh, jadi kita nggak usah pakai green screen. Ya, nah ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Jadi dakwah tauhid itu dakwah yang menyatukan ikhwan ya alhamdulillah. Bukan dakwah yang membuat kita jauh dan terpecah belah, tapi dakwah yang menyatukan kita, yang menyatukan kaum muslimin di satu kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Maka ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum, ini yang mesti kita pahami dengan benar, ya. Dan kalau seandainya kita bagian kita mungkin mengatakan kita cuma ngaji dakwah, ngaji begini aja kok dimusuhi gitu. Ya seperti itulah memang dari dulu permusuhan itu terjadi. Ya. Dari sejak zamannya ada, permusuhannya kelihatan sederhana. Tapi itulah yang terjadi, dan ini yang menjadikan kita terus berada di satu kubu dan kebatilan di kubu yang lain. Yang kita seakan-akan hampir putus asa. Kok orang cuma mengatakan begini aja kok susah terimanya. Kenapa? Karena ini masalah hati. Nah, sebagaimana kita disampaikan di penutup dari risalah Syekh Muhammad ini. Beliau mengatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil dari membicarakan permasalahan tauhid, ya, dan lain sebagainya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak antara petunjuk dengan kesesatan. Ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang ingkar kafir kepada taghut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh kepada urwatil wusqa. Buhul tali yang sangat kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Ya, wallahu sami'un. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, perhatikan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan dalam agama? Ma'naha anna ahadan la yukrahu 'ala ad-dukhuli fil Islam. Karena tidak ada paksaan seseorang itu bisa masuk dalam Islam. Maksudnya ini ada tiga tafsir, ya, disampaikan oleh Syekh Fauzan dalam ayat ini, ya kan? Tafsiran yang pertama, bahwa tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Li'anna ad-dukhul fil Islami, ya, la budda an yakuna an yaqtina'. Ya, karena tidak bisa orang masuk ke dalam Islam kecuali adanya kepercayaan. Wa'tiqadu bil qalb, dan keyakinan dalam hatinya. Tidak bisa. Seseorang tidak bisa masuk Islam kecuali diiringi dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Kepercayaan atau keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Nah, itu, ya. Kenapa ya? Karena seperti itulah, ya. Kenapa beliau berkata wala yakrahu alaihi ahad, tidak ada yang bisa dipaksa. Karena la yumkinu hadza, tidak mungkin seseorang itu dipaksa dalam masalah ini. Kenapa? Ini masalah keyakinan dan kepercayaan. Li'anna al-qulub la yatasarrafu fiha illa Allah azza wa jalla. Karena hati, urusan kepercayaan dan keyakinan itu baru dalam hati, ya. Dan hati tidak ada yang bisa membulak-balikannya kecuali Allah azza wa jalla. Ya, la yakrahu adana lil Islam. Tidak ada orang yang bisa dipaksa untuk meyakini, percaya sama Islam. Li'annana la namlikul qulub, karena kita tidak bisa menguasai hati-hati manusia. Hati-hati orang kita tidak bisa kuasai. Kita tidak bisa paksa orang untuk mencintai kita. Tidak bisa kita paksa orang untuk mencintai Islam atau masuk ke dalam Islam. Karena masalah beragama itu masalah keyakinan dan kepercayaan. Maka Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kenapa? Masalah hati itu urusan Allah. Wa innamallah
Jalla wa ala huwa alladhi yamlikuha. Allah lah yang menguasai hati-hati itu. Bukan kita. Jadi nggak bisa dipaksa. Ya. Wa yatasarrafu fiha. Yang membolak-balikan itu Allah Subhanahu wa taala. Walakin nahnu nad'u lil Islam wa narghabu fihi. Ya. Kita hanya sekedar mengajak. Mengajak. Dai itu mengajak. Wa narghabu fihi, dan terus mencintai untuk mengajak orang untuk berbagi kebahagiaan kepada manusia. Tugas kita hanya berbagi kenikmatan yang kita rasakan. Berada di atas hidayah ini kenikmatan yang luar biasa. Kita berada di atas nikmat ini luar biasa, ikhwan ya Allah. Ya. Kita hanya berdakwah, nujahidu fi sabilillah, man kafara li ajli nashr al-Islam. Kita bersungguh-sungguh mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Wa itahatu al-firsatu lima yuridu ayyuslim, dan kita memotivasi orang untuk masuk ke dalam Islam. Ayo masuk Islam karena jalan ini yang selamat. Ya. Islam itu kayak kapalnya Nabi Nuh. Yang masuk ke dalam Islam maka dia akan selamat. Yang tidak masuk ke dalam Islam maka dia akan celaka. Wa li ajlika ma'ada Allah, ya. Untuk menjelaskan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amal hidayah fahiya biyadillahi azza wa jalla. Kita hanya mengajak. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ahadin yakrahu 'ala al-iman wal Islam. Tidak ada yang bisa maksa seseorang untuk beriman dan masuk dalam Islam. La yakrah. Wa inna ma hadza syai'un raji' ilaihi huwa. Permasalahan ini hanya kembali kepada dia, Allah azza wa jalla. Dia yang hanya bisa bolak-balikan hati. Kita hanya sampaikan. Tugas kita menyampaikan, hasilnya serah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa paksa semua orang untuk menyayangi dan mencintai kita. Sama seperti halnya kita tidak bisa mendatangkan atau semua orang harus benci kepada kita. Tidak ada. Selalu ada pro dan kontra. Selalu ada yang suka, ada yang benci. Dan kita nggak pedulikan itu semua. Ya, karena tujuan kita berdakwah bukan itu. Ya. Tidak ada untuk memaksanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Maksudnya adalah agama itu urusan hati, jadi tidak bisa dipaksa. Ini makna dari atau tafsiran pertama dari ayat la ikraha fid din. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah nampak antara petunjuk dengan kesesatan. Fal Islam walillahil hamd, kata Syekh Fauzan, maka Islam sudah walillahil hamd. Alhamdulillah, di Islam itu semuanya fihi ma yakrah. Gak ada yang gak enak, gak ada yang dibenci dalam Islam itu. Bal kulluhum mahbubun wa marhub. Dalam Islam itu semua cinta, kenikmatan, keindahan. Tidak ada yang dibenci dalam Islam. Ya, wal kufru wasyirk kulluhu syarrun wa kulluhu makruhun. Berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan semua dari sisi manapun adalah keburukan. Ya. Dan kalau diurut, kalau dia secara fitrah manusia, syirikan itu makruh, dibenci, tidak disukai. Karena ada istilah al-khudu' wa tadallu, merendahkan diri kita di hadapan sesuatu yang lebih rendah dari kedudukan. Bayangkan, mana yang lebih mulia, manusia atau besi berkarat? Kita katakan manusia. Tapi lihat, ada manusia yang merendahkan dirinya di hadapan besi berkarat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan buruk dan jeleknya kesyirikan. Mana yang lebih mulia? Orang yang masih hidup atau orang sudah mati? Ya. Orang yang masih hidup, dia memiliki kemuliaan, memiliki gelar-gelar, nama-nama yang hebat, pakaian yang indah. Orang yang sudah mati, hanya sekedar kain kafan saja. Tidak ada kehormatan buat orang yang sudah meninggal. Tapi lihatlah, kesyirikan menjadikan orang yang mulia, pendidikan yang mulia, tunduk kepada sesuatu yang lebih hina. Ini kesyirikan. Ya. Mana yang lebih mulia, manusia atau hewan? Kita katakan manusia lebih mulia daripada hewan. Tapi lihatlah, kesyirikan membuat manusia tunduk dan hina di hadapan hewan. Ya kan? Maka syirik dari sisi manapun, syarrun wa makruhun. Keburukan, kejelekan, dan enggak disukai. Enggak ada enak-enaknya itu syirik. Ya. Qad tabayyana hadza min hadza. Sudah jelas itu. Orang yang normal, akalnya sehat, juga lihat itu. Ya. Enggak ada orang yang sujud-sujud sama kuburan, merendahkan diri, al-khudu' wa tadallu dalam kuburan, kecuali orang-orang yang rendah akal. Orang-orang yang sudah hilang fitrahnya. Mana yang lebih mulia? Orang yang masih hidup atau sudah mati? Orang sudah mati satu katanya jenazah selesai atau mayat. Enggak ada kata lain.
Sedangkan orang masih hidup digelari dengan gelar-gelar yang indah. Ya, gelar akademiknya, gelar kebangsawanannya disebutkan oleh manusia. Kemudian orang masih hidup. Ya. Maka sudah nyata. Ketahuan hada min hada. Jelas itu adalah petunjuk dan kesesatan. Ya. Wahwal dikatakan tamyizur rusyd wa huwa al-haqqu min al-ghayy wa huwa al-batil. Sudah jelas antara petunjuk. Berbeda antara yang hak dengan yang batil. Wal insan indahu aql wa indahu tafkir yuwazinu bain al-haqq wal batil. Manusia diberikan akal untuk menimbang, memilih, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Sayahdihi tafkirihi in kana saliman wa saliman min al-hawa wad dawafi'. Maka orang yang memiliki akal, akalnya itu, ya, akal yang selamat, akal yang sehat, ya, maka akan menyelamatkan dia dari hawa nafsu dan kehinaan. Sayahdihi tafkiri salim ila qubulil haqq biduni ayyaqra. Maka orang yang akalnya sehat akan dengan mudah menerima kebenaran. Mengetahui rusdu minal ghayy. Nyampak antara petunjuk dengan kesesatan. Orang yang akalnya sehat pasti akan terima itu. Ya. Itu akan diterima akal itu. Nah, ini salah satu tafsir dari ayat surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, bahwa tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya apa? Karena kita tidak bisa memaksa hati manusia untuk beriman atau masuk dalam Islam. Nah, hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'na rusyda minal ghayy. Sudah nampak jelas antara petunjuk dan hidayah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, anna hadzal ayat nazalat fi ahli kitab. Ayat ini turun hanya untuk ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Ya, ahli kitab. Wa anna ahli kitab la yajbaruna ala dukhuli fil Islam. Menurut pendapat sebagian ulama, ayat ini maksudnya apa? Orang ahli kitab tidak boleh dipaksa masuk dalam Islam. Tidak dipaksa dalam masuk dalam Islam. Bal idza aradu al-baqa' ala dinihim mukkinu min dhalik bi syartin ay yadfa'u al-jizyah lil muslimin wa hum saghirun. Ya. Jadi mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Mereka boleh beragama seperti agama nenek moyang mereka atau agama Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti boleh ya, mereka dipersilakan gini itu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mereka harus bayar jizyah dan mereka menjadi penduduk kelas 2 di negeri kaum muslimin. Ya. Hum saghirun, mereka menjadi rendahan. Mereka harus bayar pajak untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintahan Islam. Ama ghairuhum minal kafrati fala yaqbalu minhum ghairul Islam aul qutil. Adapun selain agama Yahudi dan Nasara, tidak ada mereka harus dipaksa pindah agama. Masuk Islam atau aul qutil atau dibunuh. Kenapa? Li'annahum laisa lahum dinun wal wasani dinul batil. Karena tidak ada bagi mereka agama selain Islam. Ya. Li'annahum laisa lahum din, karena orang-orang selain dari ahlul kitab, ya, mereka kafirnya itu yang enggak punya agama. Ya, dikatakan al-wasaniyah dawuna batil, dinun batil. Ya, orang menyembah berhala itu agamanya agama batil, bukan beragama. Ya, ini penafsiran yang kedua. Sedangkan penafsiran yang ketiga, la ikraha fid din, ini bermakna ada anna hadzal ayah mansuhatun bi ayatil jihad. Sebagian ulama berpendapat ayat ini mansuhatun, sudah dihapus. Maksudnya dihapus dengan ayat-ayat jihad. Hapus dengan ayat-ayat. Ini kata sebagian mufassirin. Ya. Hadhi fi awal al-amri qabla an yasra'ul jihad, thumma syara'al jihad, fa nasahat hadhil ayat. Kata ulama mengatakan ayat ini turun pada awal-awal Islam. Sebelum ada syariat jihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ayat jihad turun, maka ayat ini mansuh, dihapus. Maksudnya perintahnya untuk la ikrah, tidak
perintah untuk tidak memaksa itu dihapus. Karena ada perintah jihad. Walakin al-qaulul awal huwa sahih, anna al-ayata ghairu mansuhatun wa anna ad-din la yadkhulu fil qulubi bil iqrar. Lalu Syekh Fauzan mengatakan dari 3 pendapat ini. Yang lebih mendekati kebenaran ada pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa ayat ini tidak dimansuh, ayat ini tidak dihapus, hanya saja ya apa yang dimaksud dengan la ikraha fid din, maksudnya orang tidak dipaksa untuk masuk Islam, karena Islam itu urusan hati, urusan kepercayaan dan keyakinan. Adapun kita berdakwah mengajak mereka kepada Islam, ini harus, dan kita harus bersemangat untuk itu. Ya. Akhwanya alillah wa iyyakum. Wa inna ma yadkhulu bil ikhtiyar. Ya, jadi bebas mereka untuk memilih. Mereka bebas untuk memilih agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah nampak jelas antara hidayah dengan petunjuk. Hidayah dengan kesesatan. Qad tabayyana, sudah jelas. Jadi nggak perlu lagi dipaksa-paksa. Karena urusan-urusan hati. Karena hati itu yang bolak-balikan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lakin man lam yaqbalu ad-dina yu'amilul mu'amalatu lil athaq bihi min man qatil aw akhadha jizyatan mimma syarallahu azza wa jalla fi haqqihi. Adapun orang yang barang siapa yang tidak menerima agama Islam, yu'amalu al-mu'amalatu lillaik bihi min qatil. Dimuamalahi seperti layaknya orang kafir. Ya. Aw akhadha jizyah, mereka diperangi kalau kita ada pemerintahan Islam, mereka diperangi. Ya, dibunuh gitu ya. Tapi wa hadza jizyah mimma syarallahu azza wa jalla fihi. Dan mereka, kalau mereka nggak mau terima juga, mereka nyerah, mereka nggak mau masuk Islam, kalau mereka nggak mau perang, ya mereka harus bayar jizyah. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, mereka harus diperangi. Ya, ini kalau urusan perang ini urusan negara ya, bukan urusan individu. Ya. Kemudian ikhwana fillah wa iyyakum. Ayat berikutnya, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Perhatikan ayat ini, ya. Allah mendahulukan siapa saja yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya. At-taghut di sini maknanya al-muradu jami'it tawaghit fil ibadah. Taghut ini adalah segala macam bentuk taghut ya dalam hal ibadah. Awil ittiba' aw fit ta'ah, ya, yang terlalu berlebihan diikuti dan ditaati. Lianna kalimat at-taghut huna 'ammah. Dalam hal ini kata-kata faman yakfur bit-taghut, taghut ini bentuknya sifatnya umum. Bukan cuma tukang sihir, bukan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bukan cuma orang yang berbuat kesyirikan, tapi sifatnya umum, seluruhnya. Faman yakfur bit-taghut. Dikatakan di sini qaddamal kufru bit-taghuti 'alal iman billah. Ya, didahulukan ingkar kepada taghut baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam ayat ini. Li'anna al-imana billah la yanfa'u illa ba'dal kufri bit-taghut. Karena iman tidak ada manfaatnya sebelum Anda ingkar terhadap taghut. Ya. Faman amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Walam yakfur bit-taghut, tapi tidak kafir, tidak mengingkari para taghut, fa innahu la yanfa'uhu iman. Maka tidak dianggap iman. Iman tidak dianggap iman sebelum kita ingkar kepada taghut. Fa anna falladhi yaqul, ada orang yang berkata annahu mu'minun, tidak bisa dong. Mereka beriman ini, mereka orang mukmin. Wa yusalli wa yusawmun, mereka puasa, mereka salat. Wa yuzakki wa yuhajj, mereka zakat, mereka haji, ya. Wa yaf'alu ta'ah, menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain. Lakinnaha la yatabarra'a minasyirki walal musyrikin. Tapi mereka tidak berlepas diri terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Maka dikatakan la dakhala li fihim. Ya, mereka berkata la dakhala li fihim. Ya. Tidak masuk untukku urusan mereka. Itu urusan masing-masing aja. Tidak dikafirkan mereka. Dikata ya kita juga nggak tahu yang benar yang mana. Orang-orang yang kosong. Jadi tabarra'at, tidak ada berlepas diri dari mereka, gitu kan. Dikatakan
Hadza la ya'tabiru musliman li'annahu lam yakfur bit-taghut. Nah, orang yang berkata bahwa dia walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji dan amal ketaatan yang lain, tapi dia tidak ingkari taghut, tidak ingkari para penyembah taghut, ya. Katanya kata Syekh Fauzan la ya'tabiru musliman. Dia tidak bisa disebut muslim. Li'annahu lam yakfur bit-taghut, karena dia tidak beriman, tidak kafir kepada taghut. Fala budda minal kufri bit-taghut, maka wajib kita kufur kepada taghut. Wa huwa rafdhu taghut wa i'tiqadu batlan. Ya. Wa huwa rafadha taghut wa i'tiqada batlanuhu, yaitu kufur kepada taghut yaitu mengingkari para taghut dan menganggap batil taghut itu. Ya, meyakini kebatilan mereka, kebatilan para taghut itu. Wal ibti'ad anhu wa an ahlihi, dan menjauhi dari perbuatan taghut dan para penyembahnya. Para penyembahnya. Ya. La budda min hada. Kita wajib melakukan ini. Fala yasihu imanun illa ba'dal kufri bit taghut. Tidak sah iman seseorang sebelum dia ingkar atau dia kufuri taghut. Dia anggap bahwa taghut itu kafir. Penyembahnya juga kafir. Taghut itu apa? Ya, itu sesuatu yang diibadahi pada selain Allah. Kalau kita masih menganggap bahwa itu tidak menyembah taghut itu tidak kafir, Syekh Fauzan beranggapan, para ulama mengatakan bahwa bukan cuma Syekh Fauzan, semua ulama mengatakan orang yang mengatakan bahwa saya sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak menganggap kafir penyembah taghut atau tidak berkeyakinan kafirnya mereka, tidak berkeyakinan batilnya agama mereka, maka tidak sah agama. Lihatin ya, wah, ya. La budda min hadha. Dikatakan fala yasihhu imanan illa ba'da al-kufri bit-taghut. Tidak sah iman seseorang sampai dia kafir kepada taghut. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Misinya adalah an i'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut atau menjauhi taghut. La yajtamu'u diddani, karena tidak akan mengumpul dua hal yang berlawanan. Ya, tidak akan berkumpul dua hal yang berlawanan. Tidak akan mengumpul. La yajtanul imanu wal kufru fil qalb, tidak akan kumpul iman dengan kufur dalam satu hati. Ya. Al imanu wal kufru akbar la yajtami'ani fil qalb. Keimanan dan kufur akbar tidak akan kumpul dalam satu hati. Amal kufrul asghar faqad syaitan. Tapi kalau kufur yang kecil, bisa saja seseorang itu kalau dia kalau berkumpul dalam hatinya antara kufur, keimanan dengan kufur yang asghar, kufur kecil, yang kufrun duna kufrin, ini mungkin saja terjadi. Karena setiap maksiat itu hakikatnya adalah kekufuran. Seorang yang berzina dia melakukan kekufuran, tapi itu kufur kecil. Ya, karena melanggar aturan Allah. Ya. Karena setiap kali maksiat itu berkurang iman seseorang. Tentu enggak semua maksiat, makanya tidak semua maksiat itu menjadikan seorang kufur akbar besar. Ya. Yang kufur besar itu apa? Ya, kufur besar itu mengingkari menduakan Allah dalam beribadah. Ya. Seperti yang kemarin kita buat quiz di grup, ya. Banyak juga hewan kita yang bingung antara syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil. Subhanallah, ya. Hati-hati nih. Ya. Antara yang besar dengan kecil itu jelas bedanya. Kalau kufur besar atau syirik besar, itu syirik besar. Apa beda syirik dengan kafir? Syirik itu bagian dari kekufuran. Jadi kafir itu lebih besar daripada syirik. Ya. Kafir itu lebih besar, rumahnya lebih besar. Nah, musyrik atau syirik bagian dari kufur. Ya, jadi beda, kufur itu besar. Orang-orang agama lain yang orang-orang penyembah berhala, dia kafir atau musyrik? Dia kafir.
Karena apa? Dia menyembah berhala, dia tidak menyembah Allah, menyembah kafir. Sedangkan musyrik, bisa saja seseorang itu menyembah Allah, tapi juga dia menyembah selain Allah. Itu musyrik. Ya. Nah, kufur itu orang yang beribadah, orang kafir, yaitu Tuhannya bukan Allah. Orang musyrik, mungkin aja dia mengakui Allah itu sebagai Tuhan, tapi ibadah yang ditujukan pada selain Allah. Nah, nanti di Qawaid Arba pemahamannya. Apa kufur itu, kafir itu lebih besar pintunya daripada bangunannya lebih besar daripada syirik, bagian dari kekufuran. Ini beda-beda syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Syirik kecil menyebabkan amalan yang dilakukan hilang pahalanya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dikatakanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kaum diutus seorang rasul di tengah mereka. Ya. Yaitu apa misinya? Anibudullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah dan tinggalkan taghut. Maka fala tasihhu ibadatillahi illa bijtinabit taghut. Kata Syekh Fauzan, tidak sah ibadah seseorang kecuali dia harus menjauhi taghut. La yajtanu diddani, tidak akan kumpul dua hal yang berseberangan. Ya. Tidak bisa berkumpul antara tauhid dengan syirik, tidak mungkin. Antara mukmin dengan kafir, antara iman dengan kafir dengan kufur tidak akan mungkin. Itu yang di sini adalah kufur akbar. Syirik juga syirik akbar, bukan syirik kecil, bukan kufur kecil. Karena kalau kufur kecil mungkin saja seorang itu dikatakan mukmin yang fasik, seperti orang yang minum khamr, yang berzina, ya, kufur, tapi duna kufur, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian ikhwani adzallahu wa iyyakum, qala Syekh Muhammad berkata, wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Ayat ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Kepalanya sesuatu itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salah. Tiangnya salat. Wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak dari sesuatu itu adalah jihad fi sabilillah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita lihat penjelasan dari Syekh Fauzan tentang makna ini. Ya'ni al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Maksudnya makna la ilaha illallah itu wakil dengan al-kufru bit-taghut wa yu'min billah. Kufur pada taghut dan iman. Kufur taghut adalah la ilaha. Yu'min billah illallah. Ya. Nafi dan isbat. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ra'sul amri al-Islam. Kepala dari sesuatu itu adalah Islam. Kepala semua urusan adalah Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, diulang lagi. Islam itu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Wal khulusu minasyirki wa ahli, dan bebas, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Hadza huwa ra'su amr din. Ini kepalanya agama. Ya, kepalanya agama itu apa? Bertauhid kepada Allah, tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Itu kepalanya agama. Asy-syahadatani huma ra'sul Islam. Maka dua kalimat syahadat itulah kepalanya Islam. Wa huma aslul Islam, dan dia pokok dari agama Islam. Ya, ini catat nih bahwa Islam itu pokoknya adalah tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah kecuali Allah, dan kesyirikan itu adalah sebuah kebatilan. Kita yakini itu syirik, itu kekufuran. Ya, yakini. Bukan cuma perbuatannya, pelakunya pun kita hukum kita. Kita hukum musyrik. Ya. Fala yadkhulul insanu fil Islam illa idza ata bi syahadatain naqan wa ilman wa amalan wa i'tiqadan. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, la yadkhulul insanu fil Islam. Seseorang tidak bisa masuk Islam. Tidak dikatakan dia masuk Islam. Illa idza ata bi syahadatain, kecuali dia datang dengan membawa dua kalimat syahadat. Maksudnya apa? Naqan wa ilman wa amalan wa i'tiqadan.
dengan mengucapkannya, dengan berilmu kepada apa yang diucapkannya, mengamalkan konsekuensinya, dan i'tiqadan dan meyakininya dalam hati. Tidak dikatakan muslim kecuali dia membaca syahadat dengan penuh ilmu, meyakini mengerti apa yang dia ucapkan, ya. Kemudian apalagi natki wa ilman, mengucapkan dengan penuh pengetahuan, sadar dengan apa yang dia ucapkan, dia tahu apa yang diucapkan. Wa amalan, bukan cuma ngomong, buktikan dengan amal. Wa i'tiqadan, dan nyatakan juga dengan i'tiqad. Mana i'tiqad? Mana keyakinan? Ya. Nah, la yakun insan musliman illa bidzalik. Seorang tidak bisa dikatakan Islam kecuali dia melakukan itu. Ngomong, dia mengerti apa yang diucapkan, diamalkan apa yang diucapkan, dan diyakini dalam hati. Tanpa itu dia tidak bisa disebut sebagai seorang Muslim. Syabahaddin bil jism. Lihatlah, Nabi SAW menggambarkan agama itu seperti badan. Alladzi lahu ra'sun wa umudun wa sanam. Ya. Ya, seakan-akan badan yang punya kepala, punya penyangga, punya tiangnya, punya leher, kepala ada lehernya. Leher ini kan tiang, ya kan? Apa tiangnya? Leher. Kepala itu leher tiangnya. Ya. Kalau nggak ada leher, jatuh. Nah, disangga dengan adanya leher, tegak. Oh, sanami ini puncaknya, punuknya, ubun-ubunnya tuh, kepalanya, puncak. Bisa digambarkan seperti itu oleh Nabi SAW. Fa idza qatar rasi aw lam yakun hunaka ra'sun fa innahu la baqa'a lil hayat. Orang kalau nggak punya kepala, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa hidup kalau orang nggak punya kepala. Ya. Nah, begitu juga agama. Tidak ada yang dikatakan beragama kalau tidak Islam, tidak bersyahadat. Ya. Karena dikatakan Ra'sul amri al-Islam. Islam itu rukun yang pertamanya adalah syahadat. Tidak bisa masuk Islam kecuali dia bersyahadat. Dan syahadat juga belum bisa otomatis menjadikan seorang muslim di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia mengucapkannya dengan mengerti apa yang diucapkan, diamalkan dari apa yang diucapkan, lalu diyakini dalam hati apa yang dia lakukan. Kalau begitu baru muslim namanya. Ya. Nah, kemudian dikatakan tidak ada kepala, maka tidak ada badan, nggak ada badan yang hidup. Kadzalika bidun tauhid la baqa'a lid-din. Begitu juga orang yang nggak bertauhid, maka nggak ada agama. Nggak ada faidahnya antum menghindari musik, tapi antum masih berbuat syirik. Ya. Tidak ada gunanya antum lari dari riba, sehingga antum jatuh miskin dan bangun kembali dari kemiskinan, sebelum antum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya sholat antum lurus, safnya rapat, tapi antum berbuat syirik pada Allah. Tidak ada manfaat. Tidak ada artinya antum umroh setiap pekan atau setiap bulan, ya, tapi antum berbuat syirik pada Allah. Tidak ada manfaatnya itu. Kenapa? Karena tauhid ra'sul amri. Kepalanya itu tauhid. Tauhidnya hilang, nggak ada faidahnya agama antum. Ya. Li'annahu huwa ra'sul alladhi idza qata'a aw zalatil hayati wa fasadal badan. Karena dia adalah kepala. Maka kepala, orang kalau kepalanya hilang, maka hilang juga kehidupannya. Begitu juga sesuatu dalam agama. Kepalanya hilang, syahadatnya hilang, hilang juga agamanya. Tidak ada faedahnya antum bakti sama orang tua setiap tahun, setiap bulan antum kasih 2 miliar orang tua antum berikan istana untuk orang tua antum, tapi antum berbuat syirik. Tidak ada faedah. Ya. Tidak ada faedahnya. Antum berinfak seberat gunung Uhud setiap jam, bukan setiap hari lagi, setiap jam antum infakkan harta antum sebesar gunung Uhud itu emas, ya. Tapi antum berbuat syirik, nggak ada faedahnya sama sekali. Nggak ada artinya. Kenapa? Ra'su amri, dia kepala dari sesuatu. Apa itu? At-tauhid. Tauhid itu kepala. Ya. Tauhid itu kepala. Ya. Wa umuduhu alladhi yaqumu alaihi wassalah. Nah, tiangnya itu salat. Tiangnya itu salat, ikhwah. Ini Nabi SAW memberikan misal, subhanallah, ya. Tiangnya sesuatu itu salat. Fabiduna umudi la yakumul Islam. Kalau nggak ada tiang, nggak akan ada Islam. Ya.
Misla baitus sya'ar, seperti rumah rambut. Dia bisa berdiri. Tidak ada tiang. Awil hima idza lam yakun hunaka umudun taqumu 'alaiha fa innaha la taqum. Lihat aja kalau antum bikin kemah, nggak pakai tiang, bisa nggak berdiri? Pasti ada rangka-rangkanya, tiang itu rangka-rangkanya supaya antum bisa berdiri bikin tiang atau bikin kemah atau bikin rumah. Nggak ada tiangnya, bagaimana mesti berdiri? Nggak akan bisa berdiri. Wala yaqumu baitun illa bi'umudi fa idza fuqida al-umud la yaqumul bait. Rumah kalau nggak ada tiang, nggak jadi rumah. Rumah kalau tiangnya rusak, rumahnya roboh, hancur. Ya. Hancur. Kadzalika shalah idza fuqidat fa innal islam la yaqum. Begitu juga dengan salat. Orang yang meninggalkan salat, al-islam la yaqum. Islam tidak berdiri. Islam tidak tegak. Nggak jadi Islam. Seperti halnya rumah tidak jadi tanpa tiang. Walidzalika qala ulama, maka itu para ulama berkata, inna man taraka salata takasilan fa inna yakfaru ala sahih. Bahkan para ulama berkata bahwa orang yang meninggalkan salat takasilan karena malas, lihat ini. Orang yang meninggalkan salat karena malas, karena sibuk, karena enggak mau, fa innahu yakfuru ala sahih. Pendapat yang sahih adalah dia dikafirkan, dianggap keluar dari agama Islam. Walau kana ya'tarifu biwujubiha, walaupun dia sadar salat itu hukumnya wajib. Li'annahu la fa'idatun min al-i'tiraf bil wujubi ma adam at-tatbiq wa adam al-amal. Karena enggak ada manfaatnya antum meyakini kewajiban sesuatu sedangkan antum meninggalkannya. Enggak ada faedah. Ya. Buat apa antum ngomong saya cinta kamu, tapi antum tinggalkan orang itu? Ya, buat apa? Tidak ada faedah. Omongan apa yang kayak gitu, ya kan? Antum bilang sholat, saya tahu sholat itu wajib, tapi saya malas. Atau saya tahu sih sholat itu wajib, tapi ya nggak sempet lah. Menurut pendapat yang sahih, orang ini kafir. Ya, la faedatu min dzalik, enggak ada faedahnya sama sekali. Walidzalika hukmul muhaqqaquna min ahli al-ilmi bi kufri man taraka as-salata muta'ammidan walau kana yuqarru bi wujubiha. Maka itulah ya pendapatnya para ulama, ya. Hakikat dari seluruh pendapat para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat secara terus-menerus muta'ammidan, ya, maka dia dikafirkan. Walaupun dia mengakui hukum salat itu wajib. Nah. Bagaimana amman kana yajhadu wujubiha? Bagaimana orang yang mengingkari hukum wajibnya salat? Fahadha kafirun bi ijma'il muslimin. Kalau dia mengingkari kewajiban salat, ini udah ijma' para ulama. Ini cuma para ulama tentang kafirnya orang ini yang mengingkari hukum wajibnya sholat. Apalagi kalau dia ikrarkan bahwa menurut saya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Udah kafir orang itu. Ya. Ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum. Tentu ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum, kata-kata kafir-kafir ini bukan berarti kita obral kafir kafir, bukan. Kita kafirkan yang Allah kafirkan. Tapi ini akan terjadi pertumpahan darah. Siapa yang menumpahkan darah? Kita katakan kafir bukan berarti harus dibunuh. Ini orang-orang Khawarij yang berpikir seperti itu. Kalau ada langsung kafir, langsung bunuh. Orang-orang yang gendeng, yang otaknya sakit. Kalau kita katakan dia kafir, maksudnya apa? Kita dakwahi dia. Kalau kita berteman sama dia, itu inti dakwah kita. Itu tujuan berteman kita. Merubah mereka dalam kekufuran. Kembali kepada Islam. Jangan yang lain. Ya, jangan yang lain. Ini bukan kita obrol kopar kafir, bukan. Saking dungunya dan gak mau belajar tauhid, saking dungunya ikut orang ilmu kalam yang akhirnya otaknya rusak. Ketika kita ngomong kafir langsung diasumsikan bahwa kita akan membunuh orang. Ini karena framing
framing dari awalnya bahwa orang yang gampang mengkafirkan itu berarti dia harus merusak, dia jadi tukang bom sana, bom sini. Ini orang termakan media, gitu. Ya, orang yang termakan media yang kayak begitu. Orang yang sudah dihukumi kafir bukan berarti harus dibunuh. Kalau orang kafir harus dibunuh, bagaimana kita berdakwah? Dakwah selama masih bisa. Ya. Tidak ada masalah kita bermuamalah dengan mereka, bertetangga dengan mereka, ya tidak masalah. Tapi jadikan tujuan utama kita adalah mengajak mereka untuk meninggalkan kekufurannya. Itu ya. Jadi jangan dipotong-potong kata-kata kajian-kajian tauhid itu. Kebanyakan orang cuma motong-motong, dikatakan orang meninggalkan sholat kafir, lalu di framing, dipotong. Ustadznya mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, padahal itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Iya. Kita juga tahu bahwa meninggalkan sholat karena malas itu masih jadi khilaf di kalangan para ulama tentang kekufurannya. Tapi menurut Syekh Fauzan ini yang lebih kuat pendapatnya bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas walaupun dia mengakui kewajibannya, maka dia kafir. Dan kita pahami, dan kita mengikuti pemahaman Syekh Fauzan, kita ikuti itu. Kalau antum meyakini bahwa orang yang malas itu dianggap masih muslim, ya, karena selama dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, itu urusan antum. Nah, antum kan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita hukum dia kafir. Karena itu pendapat yang sahih. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka ini ijma' para ulama. Tidak ada pendapat para ulama bahwa orang ini telah kafir. Nah, ini tentang sholat. Kemudian wadarwatu sanami al-jihad fi sabilillah, dan zarwatu sanami, puncaknya, ya, puncak dari suatu masalah adalah jihad. Maksudnya apa? Zarwatu sanami wa huwa din, puncaknya agama adalah jihad. Maka al-jihadu fi sabilillah wal jihad dalilun ala quwwatil Islam. Jihad fi sabilillah atau jihad dalam ini menunjukkan Islam itu dalam keadaan kuat. Jihad itu kalau Islam itu dalam keadaan kuat. Maka idza wajada al-jihad fi sabilillah fa hadha dalilun ala quwwatil Islam. Kalau seandainya kita dapati ada jihad fi sabilillah, ini menunjukkan Islam lagi kuat. Ya, kenapa? La li'anna al-jihad la yakunu illa min quwwati iman wa quwwati madah. Karena tidak akan ada jihad kecuali adanya kekuatan keimanan. Ya, kekuatan keimanan dan keinginan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jihad ini. Jihad itu menunjukkan kekuatan. Ini sarwatu sanam, dia puncaknya. Karena puncaknya karena Islam harus kelihatan kuat. Karena Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasatu asya' lid-din. Kelihatan Nabi menjadikan tiga hal ini sesuatu dalam agama, yaitu kepala, tiang, dan puncak. Ya. Fabada man ra'si la wujudu lid-dini aslan. Kalau orang yang enggak punya kepala, yang enggak jadi badan, ya. Falladzi la yahiqqu ra'si wa huwa tauhid la dinalah. Maka seperti orang yang enggak punya kepala, orang yang tidak bertauhid, maka enggak dianggap beragama. Ya, tidak dianggap Islam. Kenapa? Dia adalah ra'sul amr. Kepala dari agama yaitu tauhid. Yang enggak bertauhid berarti bukan Islam. Mudah, ya. Walladzi la yusalli la yaqumu lahu din. Orang yang tidak sholat berarti dia tidak menegakkan atau tidak menegakkan agama. Wa inna syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah li'annahu yahtaju ila umudi yaqimu alaihi din. Walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tapi dia enggak sholat, maka dia dianggap meninggalkan agama. Kenapa? Karena tidak akan tegak agama tanpa sholat. Rumah nggak ada tiangnya, maka tidak jadi rumah. Kenapa? Rubuh. Walaupun rumah udah jadi sekalipun, tapi tiangnya rusak, rumah itu roboh. Apalagi nggak ada tiang sama sekali, bagaimana mungkin dia bisa jadi rumah? Begitulah agama kita. Agama kita tuh tiangnya sholat. Nggak sholat yang nggak jadi agama. Ya. Wa huwa la yujadu illa bisalah. Tidak didapati kecuali dengan sholat. Tidak akan tegak agama kecuali dengan sholat. Wa idza fuqidal jihad, fuqidatil qaumi fil Islam. Jika rusak, jika ditinggalkan jihad, ya, maka tinggal juga hilang juga kekuatan dalam Islam.
Wasara islaman dhaifan. Nah, kalau nggak ada jihad, Islam jadi lemah. Wasara muslimuna mustad'afina. Maka muslim jadi tertindas. Kenapa? Karena menghilangkan jihad. Karena jihad ditakut-takuti, di framing jihad itu adalah suatu yang ekstrim dan lain sebagainya. Maka ketika jihad ditinggalkan, mustad'afin, muslimuna mustad'afin. Orang-orang Islam akan jadi lemah. Fala quwwata lil Islam wal muslimun illa bil jihad fi sabilillah. Fa huwa alamatul quwwah. Maka tidak ada kekuatan dalam Islam dan kaum muslimin kecuali dengan jihad. Dengan jalan Allah. Fa huwa alamatul quwwah. Karena jihad itu tandanya kita kuat. Ya. Wa faqduhu alamatud dha'if, dan meninggalkannya berarti kelemahan. Hada wajhun tashabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadha thalathata binisbati lid-din. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, digambarkan suatu tubuh yang dinisbatkan kepada Adam. Seperti apa? Kepala, tiangnya, puncaknya. Ya, kama annal ba'ir idza sara lahu sanam, hada yadullu ala annahu qawiyyun. Jadi sanam itu puncak atau punuk. Nah, kalau unta itu punuk. Darwatu sanam itu puncaknya, punuknya. Ya. Nah, dikatakan di sini kata apa? Syekh Fauzan berkata, kama annal ba'ir idza sara lahu sanamun, hadza yadullu ala annahu qawiyyun. Ya, seperti unta. Unta kalau punuknya kelihatan dan kokoh, itu menunjukkan untanya kuat. Wa idza lam yakun lahu sanam fa hadza yadullu ala annahu hazilun dha'if. Adapun unta yang punuknya enggak kelihatan, merek, itu menunjukkan unta itu unta yang lemah, enggak bisa diangkat, enggak bisa dijadikan untuk mengangkat barang-barang atau dinaiki, ya, ditinggali. Kadzalikal muslimul yaum. Begitu juga orang-orang Islam saat ini. Al-mustad'afina fil ard, menjadi orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda tentang keadaan kaum muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina." Ya, kalau kalian sudah berjual beli dengan cara-cara ina, dengan cara-cara riba. Cara-cara riba ya. Wa akhastum aznabal baqarah, dan kalian sudah megangin ekor-ekor sapi. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhillan, maka Allah akan timpakan kehinaan bagi kalian. La yanzi'uhu minkum, tidak akan diangkat kehinaan itu dari kalian. Hatta yarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi katakan, idza tabaya'tum bil ina, kalau kalian sudah mulai bertransaksi dengan cara ina. Ya. Ina itu jual beli yang akal-akalan, seperti orang jual beli, sebenarnya bukan jual beli dia, sebenarnya dia minjemin uang, ya. Minjemin duit, seperti orang yang datang ke dealer, ya. Datang ke dealer mah ceritanya mau beli mobil atau mau beli motor, ya kan? Tapi dealer tidak akan kasih uang, tidak kasih motor, karena kita yang mau datang itu nggak punya duit. Jadi usul juga finance, datang ke finance. Bai'inah itu seperti begini, seperti orang yang antum punya motor, ada BPKB-nya kan. Nah, datang kita ke seseorang. Nah, orang itu kita butuh uang nih, Pak, tolong saya butuh uang. Kalau butuh uang, ya saya ada uang. Gimana caranya? Ya, ini saya kasih uang, tapi kamu harus cicil, saya mau harus cicil dan dilebihkan. Oh, kalau gitu riba dong. Nah, kalau gitu gini aja, Anda punya motor nggak? Ada nih motor saya nih. Nah, kalau gitu motornya, kamu butuh berapa? Saya butuh 1 juta. Umpama, gitu kan. Harga motor berapa ini? Wah, ini harga motornya 1,5 juta atau 2 juta. Ya. Gini, ketika dia datang bawa motor, soalnya datang bawa motor yang mau jamin yang BPKB. Ya. Dia pada hakikatnya mau minjem duit itu. Kalau minjem duit berarti kan nggak boleh lebih, karena lebih itu riba. Lalu bai'inah yang punya duit bilang, gini aja deh,
Saya beli motormu. Berapa motormu jual? 2 juta. Ya sini saya bayar. Ini 2 juta motornya. Uangnya saya bayar 2 juta. Tapi kata yang punya motor, tapi saya masih pengen pakai motor. Oh kalau gitu kamu beli aja motor saya ini. Berapa harganya? Harganya 3 juta. Kamu cicil setiap bulan. Itu bayina. Satu barang, dua harga. Padahal hakikatnya dia cuma ngakal doang supaya dapat pinjaman yang jual pinjaman uang. Gitu kan. Itu bayina namanya. Ya, bayina. Ya, satu barang dua harga. Ya. Wa hastum aznabal baqarah, dan kalian pegangi ekor-ekor sapi, maksudnya bangga dengan hasil ternak. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Nah, maksudnya apa? Ini udah urusan dunia nih. Kalau kita sudah sampai transaksi riba, ini urusan dunia. Anda bangga dengan hasil ternak, ini urusan dunia. Karena senang dan sibuk urusan dunia, taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullah. Allah timpakan bagi kalian kehinaan. Kehinaan. La yanzi'uhu. Dan Allah tidak angkat kehinaan itu. Kalian akan mengikuti siapa saja yang punya sapi karena Anda pegang ekor sapi. Ya. Walaupun yang punya sapi itu bawa ke kubangan, antum akan ikut. Kenapa? Antum pegang ekor sapinya. Ya. Itu maksudnya. Kemanapun yang pegang duit berangkat, ke situlah antum pergi. Ya. Nah ini ikhwan ya, alhamdulillah. Dan itu akan terus terhina antum selamanya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Maka Syekh Fauzan berkata dalam penutup risalah ini, beliau katakan fatarkul jihad dillun wa ja'far. Meninggalkan jihad ini adalah kehinaan dan kelemahan lil muslimin, bagi kaum muslimin. Wa wujudu dalilul quwwatil as-siman as-sinami lil hayawan. Jadi ini adanya menunjukkan adanya jihad menunjukkan kekuatan kaum. Dan seperti halnya punuk bagi seekor unta atau hewan. Wallahu a'lam. Demikianlah ikhwan yang adrillahu ayakum akhir dari risalah ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Demikian semoga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihadza intiha syarh hadzal kitab al-mubarak salasatu. Demikianlah selesai penjelasan kita tentang kitab Salasatul Usul ya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Ya, demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah sebelum kita nanti akan loncat ke masalah qawaid arba aja ya, pemahaman tentang tauhid, tentang syirik ya, lawan dari tauhid, biar kita bisa lebih paham lagi tentang kesyirikan. Karena konsep bangunannya kayak begitu tuh ya, akan begitu konsep bangunannya begitu ya, pahami dulu yang tiga utama, habis itu kita pahami tauhid yang diinginkan oleh Allah, lalu kita pahami lawan dari tauhid, nah supaya kita menjauh dari itu ya. Nah demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini akhir dari kajian kita tentang Usul Salasah ya. Mungkin yang berikutnya kita akan masuk pada kitab Qawaidul Arba' ya, pemahaman tentang kaidah-kaidah 4 untuk memahami kesyirikan. Ikhwan yang ada wa iyyakum, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang masuk tanyanya hebat banget. Yang tanya sampai 3 pertanyaan ini padahal kajian belum selesai, berarti dari tadi kan. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan pertama. Apa batasan toleransi dengan keyakinan diri, berlepas diri dengan keyakinan mengklaim bahwa si fulan telah kafir karena telah nyata tauhid dan syirik besar? Ya ikhwan yang hadirin ya. Namanya keyakinan itu dalam hati. Ya. Jadi kan ada 3 yang dalam kitab yang kita sudah bahas ini ya kan. Agama itu pertama Allah Subhanahu tauhid rububiyah dan uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memelihara kita, memberi rezeki, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakini Allah sangat tidak suka dia diduakan dengan apapun juga.
Itu tiga prinsip agama nih. Pertama, meyakini Allah sebagai kuning-kuning dari tujuan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, meyakini menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Yang ketiga, al-wala dan al-bara. Wala itu cinta dan benci. Batasannya al-wala dan bara. Kalau kita sudah tahu, bukan katanya, sudah jelas-jelas nampak, bukan dengar-dengar, bukan kira-kira, tapi sudah tahu betul dia melakukan syirik akbar, maka keluarkan dia dari agama Islam. Bersikaplah seperti kita bersikap terhadap orang-orang non-muslim. Ya. Boleh kita bermuamalah? Boleh. Tapi jangan jadikan dia pemimpin. Jangan jadikan dia teman setia. Jangan jadikan dia tempat curhat atau sahabat. Kalau dia jadikan kita sahabat, itu urusan dia. Dan kita sebagai yang dianggap sahabat, arahkan supaya dia menjadi orang yang baik. Ya, jangan mencintainya karena Allah. Kita harus membencinya karena Allah. Karena amalan yang dilakukan itu amalan yang paling dimurkai oleh Allah. Syirik akbar itu adalah amalan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membencinya. Tapi kita mengajaknya kepada Islam. Itu batasannya. Jadi kita tetap boleh bermuamalah. Hanya kita meyakini kekafirannya atau kekufurannya. Kalau karena dia masih orang-orang menganggap dia muslim, kemudian dia sholat, maka kita nggak usah sholat di belakangnya. Tidak menjadikannya dia mantu, menikahkan dia dengan anak kita, nggak boleh. Atau kita mau menikah dengan anaknya, kita jadikan dia wali, nggak boleh. Ya, kenapa? Dia berbuat syirik. Kalau dia nanti sudah dia orang tua kita, maka kita tidak mewarisi harta. Kalau dia anak kita, maka kita tidak wariskan harta kita kepada mereka. Ketika dia meninggal, jangan datangi kuburannya, jangan doakan dia. Walaupun kerabat kita. Itu namanya meyakini konsekuensi dari keimanan kita. Tidak mendahulinya mengucapkan salam. Ya. Karena ada larangan mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Tidak makan sembelihannya. Ketika dia motong ayam, haram kita makan sembelihannya. Ya. Kalau dia betul-betul, kita tahu betul dia tauhid yang sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa hukumnya jika kita tidak mendakwakan tauhid kesaudara dan lingkungan sekitar kita? Dakwah itu salah satu hal yang menyebabkan kita terhindar dari dari kerugian. Ingat 4 hal ini? Kata Allah, semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali berilmu dan beriman. Beramal saleh. Yang ketiga apa? Dakwah. Yang keempat apa? Sabar. Kalau antum tinggalkan dakwah, antum menjadi orang yang rugi. Bagaimana dakwah? Nah, uslubnya, caranya, idfa' billati ahsan. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasan. Ajak kepada Rabbmu, seru mereka ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasan, dengan nasihat-nasihat yang indah. Kalau kita sudah yakini dia kafir, bukan berarti kita panggil, kafir. Enggak begitulah. Mana ada orang yang suka dipanggil kafir? Sama seperti halnya kita tahu orang itu bodoh, mau nggak dia dipanggil bodoh? Nggak mau, maka jangan panggil dia bodoh. Kita yakini kekafirannya, bukan berarti kita panggil dia kafir. Ya, sebagian dai yang merubah hal ini gitu. Ketika kita ngomong kafir, berarti dia mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Kita cuma yakini dia kafir, bukan berarti kita panggil kafir. Atau ini Pak Kafir, nggak bisa. Atau Pak Musyrik, nggak ada kayak begitu, nggak boleh. Karena kalau kita dengan cara seperti itu, ini akan menutup pintu dakwah. Ya, menutup pintu dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dakwah itu dengan cara yang hikmah. Ya, wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pertanyaannya, ketika kita dihisab penuh dosa dan yang tertinggal adalah la ilaha illallah, apakah yang maksud dalil ini yang tidak batal syahadatnya? Iya, tidak batal syahadatnya tentunya. Ya, bukannya cuma ngomong. Orang kalau ngomong la ilaha illallah tapi dibatalkan, ini buat apa? Sekarang kalau kita lihat, ada orang berjanji, ya, orang berjanji, saya janji, saya akan datang ke rumahnya. Yang kita pegang omongannya apa orang yang datang?
saya nanti jam 4 sore akan datang ke rumahnya. Ya kan? Kalau dia jam 4 sore dia nggak datang, kita hukumnya apa orang ini? Ingkar janjikah? Atau orang yang berjanjikah? Atau orang yang mengingkari janji? Kita katakan orang ini ingkar janji. Dia ngomong mau datang, tapi dia nggak datang. Omongannya berarti bohong, ingkar janji, kan begitu kan? Itu enggak? Kadang orang ngomong la ilaha illallah, tapi dia datang sama kuburan, minta-minta sama kuburan. Lalu mau kita bilang apa orang ini? Nah, kita mau bilang dia mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dia bohong dengan ucapannya? Tidak bisa kita katakan seperti itu. Tidak bisa kita katakan dia seorang muslim kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia beribadah pada selain Allah. Kita anggap orang ini nggak mengucapkan, omongannya nggak kita pakai gitu ya. Atau contoh lain, kita datang masuk rumah orang, kita ketuk assalamualaikum, assalamualaikum, lalu di dalam rumah dijawab waalaikumsalam, nggak ada orangnya. Mana yang mau kita pegang? Kita yakini omongan itu, oh kata yang di dalam nggak ada orangnya. Lah yang ngomong itu siapa? Ya, omongannya nggak ada. Jadi yang maksudnya tertinggal makna la ilaha illallah adalah dia tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini banyak nih contohnya. Seperti hadis di tokoh, orang yang memiliki catatan keburukan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, keburukan semua. Ada 99, bukan cuma satu. 99 catatan. Ketika digelar sejauh mata memandang. Ya, semuanya keburukan. Sampai sahabat ini udah habis harapan. Dia sudah nunduk, tertunduk. Dia pikir dia pasti akan dibinasakan oleh Allah, dilempar ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Mana amal soleh yang kau lakukan?" "Tidak ada ya Allah, aku celaka deh hari ini tuh." Lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan, diberi kepada ini di tokoh yang kau punya. Ke jenis kartu seperti kartu nama gitu ya. Di tokoh kayak gini. Yang berisi kalimat la ilaha illallah. Ini amal soleh yang kau punya. Orang ini ya Rabbi, apa manfaat dari la ilaha illallah? Dari banyaknya dosa. Kata Allah ditimbang. Di tokoh ditimbang dengan 99 catatan. Apa yang terjadi? Di tokoh yang lebih berat daripada itu. Ya. Kalau kita katakan dosa apapun yang besar, kalau tauhidmu lurus, kau tidak duakan Allah dalam beribadah, masih ada harapan Allah akan mengampuni dosa. Ya. Masih ada harapan Allah ampuni dosa. Saya menzinahi istri saya, menzinahi ibu saya, lalu saya bunuh ibu saya. Itu dosa yang besar. Tapi saya tahu itu perbuatan kafir, itu perbuatan haram. Tapi saya langgar. Tapi saya tidak pernah mendoakan Allah. Mudah-mudahan Allah masih bisa mengampuni dosa. Itu bisa bayangkan kan? Menzinahi ibu kandung, lalu membunuhnya. Ini dosanya kayak apa orang ini? Ya. Tapi selama dia tidak mendoakan Allah Azza wa Jalla, masih ada harapan Allah bisa mengampuni dosa. Masih ada harapan Allah ampuni dosa. Ini yang membuat kita tasamuh ketika terjadi perbedaan. Seseorang yang kunut, kita katakan mungkin Allah akan ampuni dosa kunutnya kalau seandainya kita yakini kunut itu bid'ah dan dosa gitu. Tapi seandainya gitu. Kita meyakini kunut ini bid'ah, dosa. Allah masih bisa ampuni dosanya itu selama dia tidak menduakan Allah. Selama dia tidak menduakan Allah, Allah pasti akan ampuni dosa. Cuman dosanya itu tetap ada dua kemungkinan. Dosanya tetap diazab, tapi azabnya tidak akan pernah lama. Maksudnya tidak selama-lamanya. Lama sih lama mungkin, tapi tidak selama-lamanya. Atau Allah hapus semua dosa-dosa. Seperti tadi hadis di tokoh, dia hapus semua dosa-dosa. Ya. Nah ini intisari dakwahnya. Antum mau main musik sekalipun, yang jelas kita hukumi haram itu musik. Asal kau tidak duakan Allah Azza wa Jalla, masih ada harapan Allah akan ampuni. Masih ada harapan Allah ampuni. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi Innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Apa dosa syirik selain? Banyak. Ya. Apa dosa selain syirik apa? Banyak dosa selain syirik.
tapi Allah pasti akan mengampuni. Ya. Maka ayat itu menjelaskan bahwa masih orang yang mati sedangkan dia belum sempat bertobat dari dosanya selain dosa syirik, masa fi masyiatillah, dia berada dalam dua pilihan. Ada dua pilihan. Imma yaghfirullah, Allah ampuni semua dosa-dosanya karena ada tauhid dan keimanan yang dia punya. Wa imma ayyu'adzibhu, bisa saja Allah tetap mengadabnya sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Ya, kenapa harus dikatakan seperti ini? Karena jangan sampai antum beranggapan, wah yang penting tauhid, saya mau zina, mau apa-apa terserah. Enggak. Orang yang bertauhid akan malu berzina. Kenapa? Muraqabatillah, dia merasa Allah mengawasinya. Ya. Orang bertauhid tidak akan mencuri. Kenapa? Muraqabatillah, dia tahu Allah mengawasinya dan dia tahu semua amal akan dibalas di sisi Allah. Ya, begitu. Maka kalimat yang ini kalimat la ilaha sedang kau batalkan sahabat. Ya. Jadi apa namanya? Di statusnya catatan faidah. Status catatan faidah kayak gitu kan? Apapun warna kulitmu, dari manapun asalmu, asal kau tak batalkan syahadatmu, kau adalah saudara. Apapun yang kau lakukan, asal tak kau batalkan syahadatmu, kau adalah saudara. Dia tetap harus diberikan wala kecintaannya dari kita. Ya, kita berwala kepada. Nah, demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum. Semoga bisa memperjelas atau bisa lebih dipahami dengan benar, ya. Pemahaman ini. Maka itu saya sarankan untuk tetaplah datangi kajian-kajian tauhid, ya. Tetaplah datangi kajian. Bukan berarti kita berkata seperti bukan berarti tinggalkan tidak. Kajian-kajian yang lain juga bermanfaat. Kajian tentang riba, kajian tentang rumah tangga ini bermanfaat, tapi jangan lupakan kajian tauhid. Ya. Adapun kita belajar untuk tidak mengetahui riba supaya kita upgrading lebih tinggi, lebih naik lagi level kita. Ya. Tapi jangan lupakan tauhid, karena tauhid itu pokok. Jangan kita asik belajar muamalah dan segala macam, tapi lupa tauhid. Bahkan nggak ngerti mana kafir, mana mukmin, lucu kan? Ya kan? Nggak bisa bedain mana kafir, mana musyrik, itu nggak bisa. Ya, aneh. Ya, mana musyrik, mana muwahhid nggak bisa bedakan. Tapi kalau bicara tentang transaksi, dia tahu betul mana riba, mana enggak. Ya, jangan begitu. Justru tauhid itu yang lebih utama. Antum lebih tahu utama itu dulu, baru bisa yang lain. Ya. Kayak bayi lah, bayi baru lahir, jangan belajar lari. Bayi baru lahir, belajar tengkurap dulu. Ya, kalau udah belajar tengkurap, belajarlah merangkak. Udah merangkak, baru belajar merembet. Merembet, baru belajar jalan. Kalau udah bisa jalan, baru mulai belajar lari. Itu tahapannya. Yang seperti dari awal kita katakan, nuntut ilmu itu seperti orang naik anak tangga, satu-satu. Ya, satu lantai. Jangan seperti orang yang naik lift. Yang tinggal pencet, langsung loncat 23 gitu. Baru hijrah langsung belajar tentang hadis. Ketika belajar hadis sih gampang mengkafir-kafirkan orang. Kenapa dia tahu hadis dhaif, wah ini orangnya nggak benar ini. Hadis dhaif harus dipakai. Jangan begitu, wah ya. Jadi kajiannya, kalau hijrah yang pertama, hijrah kita nggak ada manfaatnya kalau antum nggak ngerti tauhid. Ya, antum apa? Pelacur, hijrah, tapi antum nggak ngerti tauhid, nggak ada faidah. Ya, maling, koruptor, hijrah, tapi nggak ngerti tauhid, nggak ada artinya. Ya, ini pelajaran tauhid yang utama. Bukan berarti yang lain itu nggak penting, yang lainnya juga penting, bagian dari Islam. Selama itu bagian dari Islam, maka itu penting. Tapi jangan lupakan kajian tauhid. Ya, demikian ikhwan yang ada wa iyyakum. Saya rasa ini aja, karena nggak ada lagi yang bertanya. Ada lagi ya. Kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda dan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita bagi antum atau bagi kita yang belum merasa maksimal pada awal-awal Ramadan di tahun ini, maka masih ada beberapa hari lagi untuk memperbaiki diri. Berbaguslah sisa-sisa hari Ramadan ini. Karena amalan itu dilihat akhirnya, bukan di awal.
Kalau kita merasa kurang di awal, maka perbaiki akhir. Dan Allah akan mencintai akhir atau husnul khatimah. Ya, yang kita cari itu husnul khatimah. Ya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, sampai di sini dulu. Dan sekali lagi diumumkan bahwa kita sudah mulai membuka penerimaan zakat fitrah, ya, dan mal juga masih terus dibuka. Begitu juga dengan bantuan terhadap COVID atau saudara-saudara kita yang terimbas dari pandemi ini, kita masih terus membuka peluang itu untuk beramal saleh, terutama di 10 hari akhir ini, ya, malam-malam ganjil, maka bersemangatlah untuk berinfak dan bersedekah. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum, mohon maaf atas segala hilaf. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.